Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Layung Labuan Bajo. Habis gelap, terbitlah terang. Menyapa Nirwana Wairebo. Semburat sinar matahari keemasan menembus jendela. Irama kayu, perkusi nyari. Bersama Minanti Rohanta, inilah Flores, The Pieces of Heaven. Selengkapnya hanya di Journey Way to Explore. Petak surga di tanah Flores memancarkan pesona Indonesia yang beragam. Salah satunya Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Liburan kali ini sudah paling benar di Indonesia aja, dan pilihanku yaitu ke Desa Wisata Wairebo yang memesona. Perjalanannya dimulai dari Labuan Bajo. Karena lokasinya yang jauh dari pusat kota, jadi saya harus bermalam dulu di sini untuk menikmati wisata yang mudah dijangkau. Yuk ke Goa Batu Cermin dulu, travelers! Tiba di lokasi, kami wajib mematuhi protokol kesehatan seperti cek suhu dan menggunakan hand sanitizer. Untuk kenyamanan bersama, saya tetap gunakan masker dan jaga jarak agar jadi wisatawan yang bertanggung jawab. Masuk ke dalam goa, travelers harus menggunakan tour guide ya, supaya aman dan selamat. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Paul dari Dinas Pariwisata Labuan Bajo. Saya diberikan helm untuk menghindari kepala terbentur dinding goa, serta senter karena kondisi di dalam sangatlah gelap. Menuju ke titik goa, travelers harus trekking dulu sekitar 20 menit. Kami pun mulai masuk ke dalam goa dan menyalakan headlamp atau senter. Jalur sempit membuat kami harus berjalan menunduk ataupun jongkok agar tidak terbentur langit goa. Setelah itu kami sampai di titik kosong, lokasi tempat tinggal kelelawar. Di bagian langit terlihat nih fosil-fosil yang memperkirakan dahulunya goa ini ialah dasar laut. Jadi ini fosilnya. Ini lebih tepatnya turtle ya, ini kepalanya, terus ini punggungnya, dan ini kaki kanan bagian kanannya, sekarang ini yang kiri, jadi ekornya ini ke belakang. Ini kan seperti karang-karang di bawah laut. Tak jauh kami akhirnya sampai di titik masuk sinar matahari yang menjadikan nama goa ini Batu Cermin. Nah, jadi ini ya Pak, di atas titik cahaya matahari masuk ke dalam, dan ini yang dinamakan Goa Batu Cermin. Betul. Itu kenapa Pak bisa dinamakan itu? Prosesnya memang seperti apa? Ya, dulu konon katanya di sini kan hujannya intensitasnya sangat tinggi sekali. Nah, sekarang air yang masuk di dalam gua ini, jadi tergenang sampai ke sana, penuh nih ke sana, dan airnya kan pasti bersih dia. Nah, sekarang orang datang ke sini, pengunjung datang itu berhenti di sini, lalu dia melihat air ini. Air ini sangat jernih dan dia bisa melihat bayangan dia di
air ini. Bayangan itulah yang orang menyebutkannya cermin. Hari semakin sore. Wah, nikmat banget nih kalau menikmati sunset. Saya mau ke Puncak Waringin yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Selama perjalanan saya takjub dengan tata kota Labuan Bajo yang kian berbeda dan semakin siap menyambut wisatawan. Terlihat dari trotoar yang semakin rapi dan ramah pejalan kaki. Pedestrian tersebut berjarak kurang lebih 100 meter dari kawasan Puncak Waringin. Saya pun jadi ingin bersantai di pedestrian Jalan Puncak Waringin sambil mencari referensi wisata ke Wairebo. Nah, saya nih baru saja buka Indonesia.travel. Ternyata Wairebo menang banyak sekali penghargaan. Salah satunya itu Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 oleh Kemenparekraf. Di sini nih tadi saya baca ada kopi di sana yang khas banget. Jadi penasaran ya gimana rasanya? Udara di sana kan juga sejuk. Pokoknya jadi nggak sabar banget deh pengen ke sana. Warna langit kian berubah. Saya akan ke Puncak Waringin sebagai titik terbaik untuk menikmati matahari terbenam. Jadi, lokasi ini menjadi titik kumpul atau creative hub yang mengusung kearifan lokal. Saya pun naik ke titik puncak. Sesampainya, saya melihat kain tenun sudah terpampang di langit-langit. Tenun berbagai warna dan motif terlihat mengitari langit-langit menjadi benteng pusaka timur Indonesia. Yang paling menarik yaitu viewing deck untuk menikmati pemandangan Labuan Bajo. Wah, pemandangannya memesona banget ya travelers. Langit senja yang memikat mata, punduk-punduk bukit, laut, serta kapal-kapal karena lokasinya yang dekat dengan pelabuhan. Selanjutnya, saya akan mengunjungi Kabupaten Manggarai dan menuju surga tersembunyi Wairebo. Didukung oleh Pesona Indonesia begitu terasa di Labuan Bajo saat membuka mata. Beragam pilihan hotel di Labuan Bajo sudah menyajikan pemandangan yang memesona. Akhirnya tiba juga waktu berwisata ke Desa Wairebo. Tapi sekarang mau sarapan dulu nih. Pemandangannya udah bagus, enak banget deh kalau misalnya sarapan dengan pemandangan Labuan Bajo. Tadi saya sudah koordinasi sama warga lokal di sana. Nanti mereka akan temenin nih perjalanan menuju Desa Wairebo dimulai dari trekking di Desa Denge. Tapi saya mau ngobrol dulu nih sama Mas Menteri pengalamannya ketika ke Wairebo. Hai Mas Andi. Halo. Mas Andi, bisa diceritain nggak bagaimana pengalaman Mas Andi waktu berwisata ke Desa Wairebo? Untuk menjangkau Desa Wisata Wairebo itu perlu hiking berjam-jam dan mendaki gunung, tidak ada listrik, tidak ada jaringan telepon, kesunyian, keheningan, dan juga pengalaman spiritual selama perjalanan itu betul-betul kita rasakan sebagai sensasi yang berada seperti di atas awan. Dari kota Labuan Bajo menuju Desa Denge akan menempuh waktu perjalanan sekitar 5 jam dengan menggunakan mobil. Saat melintasi Lembor, Manggarai Barat, hamparan sawah sangatlah memesona. Namun saat sudah masuk ke arah desa, jalannya sudah tak mulus. Untuk melintas saja harus ekstra hati-hati karena jalan hanya dihubungkan dengan tumpukan batu. Jadi gunakan mobil yang sesuai ya travelers. Halo Bapak.
Selamat datang Kak. Jadi sekarang kita berada di pos 1 menuju Werbo dan tempat ini namanya adalah Wailomba. Wailomba. Sebelum kita ke Werbo, kita akan nanti melewati perjalanan kurang lebih 5 km. Dengan estimasi waktu kurang lebih 3 jam. Nah, jadi travelers kalau mau ke Werebo juga bisa nih bersama Kakak Timo. Supaya travelers juga bisa membantu perekonomian penduduk lokal di sana. Untuk memudahkan trekking, travelers bisa menggunakan trekking pole. Medan trekking ternyata cukup mengagetkan nih travelers. Jalan menanjak terus saya tempuh tanpa ada bonus landai. Sekitar 1,5 jam berjalan kaki, kami pun beristirahat sejenak di saung pos 2. Akhirnya sampai juga ya Pak. Ini di pos 2. Pos 2 ya benar. Pos 2 ya. Iya. Lumayan ya Pak perjalanan Iya. dari bawah sampai atas dengan perjalanan yang seperti ini. Iya, bagaimana iya, tanggapan jalan. wisatawan Pak? Ya, banyak tamu yang merasa jalannya harus dibaikin. Ada juga yang merasa jalannya menantang dan akan dibayar dengan pemandangan yang ada di Werbo. Oke, berarti Iya. semuanya walaupun susah tapi Iya, di Werebo di nanti itu Werebo, cantik, iya, pesonanya iya, tuh benar. bagus Benar sekali ya sekali, Pak. iya. Kami pun disambut hujan saat ingin kembali melanjutkan perjalanan. Kondisi hujan membuat saya dihantui pacet atau lintah saat trekking. Jadi gunakan pakaian tertutup, sepatu yang tepat, serta membawa jas hujan sangatlah penting travelers. Pos terakhir, tamu harus membunyikan kentungan. Nih, kita harus membunyikan sebagai tanda kalau kita tamu ke Desa Werebo. Bunyinya gimana? Coba ya. Dari pos 3 menuju Desa Wairebo sudah dekat. 3 hingga 5 menit pun dapat saya tempuh. Wah, halo Desa Wairebo. Desa yang masuk dalam 50 desa wisata terbaik dalam ADWI atau Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 oleh Kemenparekraf. Desa ini berada di ketinggian 1117 meter di atas permukaan laut, sehingga udaranya begitu sejuk. Sesampainya kami wajib menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu kami wajib masuk ke rumah adat utama atau Niang Gendang. Kami pun disambut oleh tetua adat Pilipus Rudin dan menjalankan ritual penyambutan tamu, Wae Lu. Izin saya dari Jakarta ingin bertamu ke Desa Wairebo. Anak Honrangau, Lamai Jakarta. Bangka Taude itu de bewe lorda agunata selabar. Ritual ini memiliki maksud meminta izin kepada leluhur agar selamat selama di Wairebo dan selamat sampai pulang di Jakarta. Sesudah ritual, maka saya seorang tamu ini sudah dianggap sebagai warga Desa Wairebo. Saya pun memutuskan untuk bermalam di Wairebo dan menginap di salah satu baruniang khusus wisatawan. Masa pandemi saat ini, proses disinfektan dilakukan sebelum tamu menginap. Nantinya, wisatawan akan tidur bersama secara melingkar mengelilingi baruniang. Sore hari, saya melihat tarian rangkuk alu untuk menyambut tamu yang datang. Halo Pak. Halo Ibu. Ini tarian tradisional di Wairebo ya? Iya, ini tarian tradisional di Werbo yaitu rangkuk alu. Oh, Pak, ini kan Wairebo masuk dalam Anugerah Desa Wisata 2021 oleh Kemenpar. Kira-kira Iya. ada kebangkitan ekonomi tidak yang dirasakan? Iya, kaum ibu-ibu masuk dalam kelompok masak dan juga ibu-ibu juga masuk dalam kelompok kreatif tenun. Kehadiran Bapak Menteri kemarin benar-benar memberi motivasi ataupun pikiran kepada masyarakat Werbo tentang untuk mempertahankan dan lebih kuat lagi mempertahankan budaya Werbo sendiri. Memang karena cantik sekali ya di sini ya Pak, dari Iya. rumah adat. Ini tariannya juga, saya bisa coba nggak nih Pak, bermain Iya. bersama, nari bersama? Iya, bisa. Bisa ya? Saat mencoba, ternyata terdapat beberapa gerakan kaki untuk melompat di antara kayu yang dimainkan. Saya sangat merasakan keseruan tarian ini.
Irama ketukan kayu disesuaikan dengan lompatan kaki agar tidak terhimpit. Itu kan seru banget kalau saya wisata di Indonesia aja. Udah pemandangannya bagus banget, ada budaya rumah adat, dan juga permainan tradisional. Tawa canda bahagia membuat saya terenyuh menjadi warga Wairebo. Esok hari saya akan berkeliling di desa Wairebo untuk melihat kebun kopi, menenun bersama mama-mama, dan melihat kesenian Batak. Jadi jangan kemana-mana ya travelers, tetap di Journey. Didukung oleh Cahaya mentari mulai mewarnai Wairebo. Hembusan angin sejuk membangunkan raga untuk beraktivitas. Berada di sekitaran rumah warga, saya melihat beberapa kebun kopi. Ternyata kopi menjadi penghasilan utama bagi masyarakat Wairebo. Warga di sini menanam kopi Arabica dan Robusta secara organik. Pagi hari Mama Berta sudah bergegas ke kebun kopi yang tak jauh dari Barunia. Mama Berta memilih biji kopi terbaik yang berwarna merah. Ditanam di ketinggian di sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, kopi Wairebo menjanjikan kualitas tanaman kopi yang terjaga oleh iklim sejuk. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Ini sedang menumbuk kopi ya, Mama? Iya, ini kopi. Ini bijinya habis diambil dari kebun tadi, Iya, sama Mama? dari kebun. Jadi langsung ditumbuk? Iya, ditumbuk. Boleh saya mencobanya? Ya, boleh. Boleh, bagaimana Ya, coba Mama caranya nih? Iya, pegang ini. Begini tangannya? Iya. Lalu Iya. ditumbuk? Iya. Beginikah? Iya. Sudah betul? Sudah. Oke. Ini biasanya ditumbuk sampai terlihat seperti apa, Mama? Iya, ini sampai keluar kulitnya ini. Iya. Sampai keluar? Iya, ini sudah. Setelah ini proses selanjutnya apa, Mama? Ini sudah ini disangrai. Disangrai? Disangrai di dalam rumah. Di dalam? Iya. Ya, inilah proses tradisional pembuatan kopi. Warga Wairebo masih menggoreng kopi atau sangrai di dalam Barunia. Sinar mentari masuk memperlihatkan proses sangrai dengan wajan dan api yang besar. Saya pun tak sabar untuk mencicipinya. Tepat di depan Baruniang, saya melihat warga lokal sedang bercengkrama. Saya pun menghampirinya. Saya disajikan kopi khas Wairebo dan sarapan khas yaitu teko. Ini talas dicampur dengan sambal saus karamel namanya. Saus karamel. Ya. Saus karamel ini dibuat dari gula aren dengan santan kelapa. Oke, ini talasnya hanya direbus saja. Direbus saja, ya. Oke, ini khas ini ya, sarapan di sini. Benar. Oke, kita coba ya, Kak. Oke. Rasanya umbinya enak ya, Kak ya? Manis. Udah, maksudnya umbinya saja sudah manis gitu. Iya. Ini ada inovasinya nggak, Kak? Iya. Kita melakukan inovasi dari umbi ini dalam bentuk keripik seperti ini. Keripik ini di bahan bakunya adalah umbi ini dari talas. Jadi ini salah satu inovasinya ya. Dijual untuk wisatawan? Dijual untuk wisatawan. Dibeli hanya bisa di Wairebo atau bisa di tempat lain atau secara online mungkin? Selama ini dibelinya di Wairebo, tapi sekarang kami lagi upayakan untuk dijualkan dalam ini ke online. Usai sarapan, saya lanjut melihat proses menenun. Desa Wairebo memiliki khas tenun bermotif manggarai dan memiliki warna yang lebih cerah. Ini proses membuatnya berapa lama biasanya, Mama? Kalau yang motif kayak gini kurang lebih selama 3 bulan. 3 bulan? Iya. Ini satu selimut panjang gitu ya, Mama? Iya, ukurannya 4 meter panjangnya. Oh, 4 meter. Iya. Ini nanti saya bisa ikut mencoba, Mama? Iya, boleh. Ya. Ini aku gimana, Mama? Ini udah benar? Itu ya.
Wah, ternyata sulit juga ya. Menenun ini sulit ya Bu ya. Badannya juga harus lurus, apalagi tadi kita masukin benangnya ya. Ada sempat beberapa kali nyangkut. Jadi sebenarnya kain tenun ini sangat cantik dari segi warnanya. Tuh ada pink, kuning, orange, dan masih banyak. Jadi yuk beli produk lokal, karena memang ini hasil karya dari mama-mama di Wairebo. Dengan membeli kreatif lokal, kalian itu membantu perekonomian warga sini dan tentunya bangga dengan produk Indonesia. Kain tenun hasil buatan mama-mama Wairebo ini dijual di rumah baru Niang wisatawan. Harganya beragam, mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000, tergantung jenis, model, dan ukurannya. Malam hari saya ke rumah utama untuk menikmati pertunjukan seni Bata. Sekelompok orang melantunkan lagu-lagu dan diiringi suara gendang dan gong. Syairnya pun menggunakan bahasa Manggarai. Bata Rame Daeng dengan lirik terkait kesepakatan bersama di mana tidak boleh ada yang mengingkarinya. Bata Raeng terkait pesan leluhur untuk menjaga alam rumah dan barang pusaka. Serta Bata Lindu terkait kehidupan masyarakat yang tak mungkin tidak mempunyai kesalahan. Maka lagu ini memiliki makna mengakui kesalahan dan harus diselesaikan di dalam kekeluargaan. Gimana travelers? Tertarik menyapa dan berbagi gelak tawa di desa wisata Wairebo? Jika travelers ingin tahu lokasi wisata lainnya, silakan kunjungi laman indonesia.travel, Instagram di pesona.indonesia, atau Pesona Indonesia untuk TikTok.